Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Demi Purnamasari dengan NIM akhir 029. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama yaitu Salma Nur Latifah dengan NIM akhir 016. Dan yang kedua ada Diva Kanza Azalia dengan NIM akhir 023. Yang ketiga ada saya sendiri Rizky Demi Purnamasari dengan NIM akhir 029. Yang terakhir Fadia Putri Kalista dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lingkungan Belajar dan Bermain di TK. Baik, selanjutnya untuk presentator pertama yang akan dibacakan oleh Diva Kanza Azalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kanza Azalia dengan NIM 210 210 20 50 23. Di sini saya akan memaparkan pengertian lingkungan belajar dan bermain di TK. Menurut Anggani Sudono tahun 2000, lingkungan belajar dan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat yang dapat memberikan informasi, memberikan kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Bermain bagi anak adalah kebutuhan, karena melalui bermain anak akan memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan di imajinasinya. Bagi anak, bermain tidak hanya sekedar mengisi waktu atau menghabiskan waktu, tapi juga sebagai sarana untuk belajar atau yang sering disebut bermain sambil belajar. Bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat berpengaruh pada anak, seperti menambah kosakata, membina hubungan dengan teman-teman sebaya, dan menyalurkan perasaan senang atau tidaknya mereka saat bermain. Prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain. Menurut Martini Jamaris tahun 2006, dalam penyediaan alat-alat dan pengaturan lingkungan belajar dan bermain di taman kanak-kanak hendaknya memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, meningkatkan perkembangan anak. Tingkat perkembangan tersebut sebaiknya dalam segi kognitif, motorik, bahasa, maupun psikososial. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan bahasa, di mana situasi dan lingkungan harus menjadi dasar utama dalam menentukan ketertarikan anak pada saat belajar, sehingga anak tersebut mudah menyerap atau menerima rangsangan yang diberikan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, stimulasi perkembangan anak. Untuk dapat berkembang dengan baik, anak-anak perlu mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan usianya. Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan kognitif anak. Setiap perkembangan memiliki tahapan perkembangan yang berisi apa saja yang sudah bisa dikerjakan atau dilakukan pada anak usia tertentu. Pada tahap perkembangan sudah disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi acuan apakah terjadi keterlambatan perkembangan pada anak usia tersebut. Yang ketiga, menghindarkan anak cedera. Lingkungan belajar dan bermain harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghindari anak dari kemungkinan mendapat cedera atau celaka. Penempatan alat yang mudah dijangkau oleh anak, pemilihan alat permainan, dan pengaturan ruangan untuk perlu diperhatikan demi keselamatan anak. Yang keempat, kegiatan harus dilakukan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Apabila tujuan khusus pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosial, maka guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada anak untuk dapat berinteraksi di dalam kerja kelompok. Misalnya, guru mengatur tempat yang menarik minat anak untuk berinteraksi di dalam kelompok, seperti menyediakan sudut permainan drama atau peran, bermain puzzle, dan bermain permainan lain yang bersifat sosial. Yang kelima, informasi yang berkaitan dengan anak
mengikuti kegiatan belajar. Walaupun informasi tersebut hanya sedikit diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut tetap akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru. Informasi tersebut berupa catatan atau laporan tertulis yang dapat diperoleh guru beberapa waktu sebelum sekolah dimulai. Melalui pertemuan pertama dengan murid yang datang bersama orang tua akan menambah informasi sehingga kelas dapat dirancang dan diorganisasikan oleh guru sesuai anak didik yang telah diterima. Selanjutnya, prinsip-prinsip permainan. Menurut Adang Ismail, tahun 2012, ada beberapa prinsip alat permainan edukatif yang harus diperhatikan oleh para pendidik ataupun orang tua. Yang pertama, prinsip edukatif. Prinsip edukatif harus dapat mengembangkan sikap produktif pada diri anak sebagai pengguna dan pemain dalam permainan itu sendiri. Harus bersifat mendidik, kegiatan mendidik yang positif bagi anak, karena sesungguhnya alat permainan edukatif merupakan media untuk menyalurkan rasa ingin tahu anak yang sangat kuat. Yang kedua, aktivitas permainan edukatif harus mampu mengembangkan sikap aktivitas pada anak, dan perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas belajar ini adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Yang ketiga, efektif dan efisien. Prinsip ini menjadi tolak ukur dari efek permainan edukatif yang digunakan. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut cerdas untuk memilih permainan edukatif yang memiliki muatan pendidikan yang cocok untuk anak. Makna efektif dan efisien ini sendiri yaitu sebagai alat permainan edukatif yang dapat menghasilkan hal yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, kreativitas. Melalui permainan diharapkan anak-anak tersebut dapat merancang sesuatu yang baru, berbeda, dan menimbulkan kepuasan pada anak yang telah memainkan permainan edukatif itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima, mendidik. Dari permainan tadi dapat diharapkan anak merasa senang dengan permainan yang dimainkan, dan juga permainan itu yang dikembangkan bermanfaat untuk mengembangkan IQ anak-anak tadi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat bermain dan permainan edukatif. Yang pertama ada playtime. Anak harus memiliki waktu yang cukup dalam bermain. Masa anak usia dini merupakan masa anak bermain, bukan masa anak untuk dipaksa belajar atau bekerja. Yang kedua ada playthings. Jenis alat permainan yang harus disesuaikan dengan usia anak dan taraf perkembangannya. Alat permainan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Aman bagi anak. 2. Berfungsi mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. 3. Dapat dimainkan secara bervariasi. 4. Merangsang partisipasi aktif anak. 5. Menarik dari segi warna dan bentuk atau suara. Selanjutnya ada playfellows. Anak harus yakin bahwa ia mempunyai teman bermain. Teman bermain dapat ditentukan anak sendiri, apakah itu orang tua, saudara, atau temannya. Jika anak bermain sendiri atau tidak memiliki teman bermain, maka ia akan kehilangan kesempatan belajar dari teman-temannya. Selanjutnya ada play space. Untuk bermain haruslah orang tua menyediakan tempat bermain yang cukup untuk anak sehingga anak dapat bermain secara leluasa dan bebas, tidak merasa sempit. Luas atau besarnya tempat bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak bermain. Selanjutnya ada play rules. Anak yang belajar bermain biasanya ia mencoba-coba sendiri atau memvariasi permainan, meniru teman-temannya atau melalui ajaran orang lain. Dikarenakan anak tidak terbatas pengetahuannya dalam menggunakan alat permainan dan anak akan mendapat keuntungan yang
lebih banyak lagi. Sebaiknya orang tua memberi permainan yang ada cara atau aturan bermain. Yang selanjutnya pengertian API indoor dan outdoor. Menurut Adang Ismail pada tahun 2012, API indoor adalah sarana atau fasilitas bermain sambil belajar yang digunakan di dalam ruangan, baik ruangan sentral maupun kelas, yang dapat memberikan kemudahan ketika anak dalam proses penyampaian tema, pelajaran, atau permainan. Contohnya yaitu seperti puzzle. Manfaat dari puzzle dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada anak. Yang selanjutnya pengertian dari APE Outdoor. APE Outdoor adalah sarana atau fasilitas bermain sambil belajar yang kegiatannya dilakukan di luar ruangan. Contoh alat permainan edukatif outdoor yaitu jungkat-jungkit. Manfaat dari permainan jungkat-jungkit untuk meningkatkan sosialisasi anak dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Ciri-ciri permainan edukatif indoor. Yang pertama, digunakan di dalam kelas atau ruangan. APE indoor biasanya digunakan oleh pendidik atau orang tua sebagai media pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau ruangan. APE ini sangat dibutuhkan karena dapat membantu pendidik atau orang tua dalam kegiatan sentra, mulai dari sentra imtak, sentra balok, sentra seni, dan sentra sains. Yang kedua, mudah dibongkar pasang dan dijinjing atau dibawa. APE indoor sering kebanyakan berupa alat permainan yang bisa dibongkar pasang dan mudah dijinjing, serta dapat dipindah ke sana kemari sesuai dengan keinginan anak, seperti mainan puzzle dan Lego balok. Yang ketiga, berukuran lebih kecil, ringan, dan berwarna-warni. APE indoor seharusnya berukuran kecil agar bisa dibawa kemana-mana dan varian warna yang banyak, sehingga dapat menarik daya minat anak untuk memainkannya. APE indoor biasanya terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar, seperti kayu, kertas, dan plastik. Yang keempat, harga relatif murah. Harga APE indoor jika dibandingkan dengan APE outdoor, harganya jauh lebih murah APE indoor. Bahkan, pendidik atau orang tua bisa lebih kreatif dengan membuat dari barang-barang bekas yang masih layak dan aman digunakan untuk anak-anak. Yang kelima, menunjang perkembangan kognitif anak dan kreativitas anak. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan APE indoor secara umum lebih mengarah kepada pembentukan kreativitas anak dan perkembangan kognitif. Namun dengan demikian, APE outdoor juga dapat meningkatkan kemampuan yang lain pada anak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri APE outdoor sebagai berikut. 1. Digunakan di luar ruangan. APE outdoor digunakan di luar ruangan karena membutuhkan tempat yang sangat luas. 2. Sulit diangkat dan dibongkar pasang. APE outdoor kebanyakan terbuat dari bahan yang keras dan kuat sehingga sulit untuk diangkat dan dibongkar pasang, sehingga APE tersebut paten, contohnya jungkat-jungkit, ayunan dari besi dan perosotan. 3. Berukuran besar. APE outdoor rata-rata berukuran besar sehingga bisa dimainkan oleh beberapa anak sekaligus dan bahannya kuat jadi tidak mudah rusak. Yang keempat, harga yang relatif mahal. Dikarenakan terbuat dari bahan yang keras, APE ini harganya lumayan mahal, tetapi kualitas dan keamanannya cukup terjaga sehingga tidak terlalu rugi. Yang kelima, menunjang fisik motorik anak. APE outdoor ini cukup menunjang fisik motorik anak dengan bermainan APE outdoor. Kematangan dan pengendalian gerak tubuh anak ini tercukupi, sehingga perkembangan fisik motorik anak menjadi berkembang dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan belajar bermain di TK menurut Anggani Sudono pada tahun 2002 yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan memakai alat yang dapat memberikan informasi atau memberikan kesenangan kepada anak usia dini.
serta melatih mereka dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Baik, itu tadi materi mengenai lingkungan belajar dan bermain di TK. Semoga materi yang telah disampaikan dapat mudah dipahami dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.